Sebelum video ini dimulai, pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng, dan share ke teman-teman. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Shadaqallahul azim wa sadaqan nabiyyul karim. Bapak-bapak, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, serta ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Pertama, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di subuh kali ini, subuh yang kabar apa? Subuh 23. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kita nikmatnya yang luar biasa. Di antara nikmat yang Allah berikan itu, yang pertama nikmat sehat. Dengan kesehatan kita bisa datang ke masjid ini untuk melaksanakan salat subuh. Ini nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita, yang tidak semua orang memilikinya dan tidak semua orang bisa memanfaatkannya untuk bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah pada saat ini. Salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita termasuk kepada golongan umat beliau yang akan mendapatkan syafaat dari beliau di hari yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang kita hormati kepada pengurus masjid beserta jajarannya, kemudian yang kita muliakan para ustadz kita yang selalu membimbing kita, mengimami kita di masjid ini. Kemudian pada guru-guru kami yang hadir pada kesempatan yang mulia ini, dan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara dan saudari jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah. Sebagai judul tausiah kita pada subuh hari ini, yaitu berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Dalam hadis Rasulullah SAW, beliau menyampaikan, ala ukhbarikum biman tuharimu alaihin nar. Kata Rasulullah kepada sahabat, maukah kalian saya sampaikan, saya beritahukan kepada kalian siapa orang yang diharamkan oleh Allah disentuh api neraka. Jadi judulnya Bapak dan Ibu, orang-orang yang diharamkan oleh Allah disentuh api neraka. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, masing-masing kita kalau ditanya apakah kita ingin masuk ke dalam neraka, tentu jawabannya kita tidak mau. Maka oleh sebab itu kita berusaha melaksanakan ibadah, melaksanakan perintah Allah. Apa yang diperintahkan oleh Allah, yang wajib kita laksanakan, yang sunnah pun kita kerjakan. Agar apa? Agar Allah ridho kepada kita, dan insya Allah nanti setelah Allah ridho kepada kita, kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surga dan dihindarkan oleh Allah daripada nerakanya.
Maka oleh sebab itu, dalam hadis ini Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita, di samping kita melaksanakan kewajiban kita kepada Allah yang wajib, contohnya salat fardu yang 5 waktu, dan sunnah mengerjakan yang sunnah-sunnah, salat sunnah, puasa sunnah dan lain sebagainya, maka agar kita terhindar dari api nerakanya Allah, ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Dan agar neraka itu Allah haramkan menyentuh kita. Yang pertama, kata Rasulullah SAW, "Kulla syai'in hayyin." Maka hendaklah kalian kapan saja hayyin, artinya tenang menenangkan. Hayyin ini harus ada kita tanamkan dalam diri kita dimanapun kita berada. Tenang menenangkan. Ketika kita berada di suatu tempat, hati kita menenangkan orang lain. Hati kita menyejukkan orang lain. Tidak ada terpancar dalam diri kita, dalam raut wajah kita, merasa membanggakan diri, merasa lebih dari orang lain. Tidak ada terpancar dalam diri kita, merendahkan orang lain atau menghinakan orang lain, atau istilahnya yang kita sebut dengan merasa sombong. Sebab kata Rasulullah SAW dalam hadis beliau, "La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr." Tidak akan masuk surga seseorang itu yang ada di dalam hatinya walau sebiji zarah saja sifat sombong. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, hendaklah sifat sombong ini kita jauhkan dari diri kita. Baik itu sombong karena kita merasa barangkali kita memiliki lebih dari orang. Kita merasa kita lebih punya dari orang. Kok haratu awak dan lebih dari tetangga awak. Ini tidak perlu kita sombongkan. Karena apa? Harta yang kita miliki itu titipan dari Allah. Walaupun kita yang mencarinya itu titipan dari Allah. Kalau seandainya Allah berkehendak, harta yang kita miliki, uang yang banyak yang kita simpan di bank, atau rumah yang mewah yang kita bangun, kendaraan yang bagus, yang banyak, bahkan istri kita pun yang memikat, anak kita pun yang banyak, itu adalah karunia dari Allah, titipan dari Allah. Kalau Allah berkehendak, sekejap saja barangkali itu bisa hilang dari diri kita. Maka oleh sebab itu, tak perlu kita sombongkan ketika kita memiliki harta tersebut. Karena hendaknya kita harus senantiasa menjadi hayyin. Dengan harta kita, kita menyejukkan. Dengan harta kita, orang lain tidak merasa iri terhadap kita karena perilaku kita. Justru orang lain terbantu dengan harta kita tersebut, karena kita menolong orang lain. Kemudian ketika kita punya pangkat dan jabatan, juga bukan menjadi sarana kita untuk membanggakan diri, sombong. Karena pangkat dan jabatan itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jabatan itu ada masanya. Ketika jabatan itu sudah ada masanya, berakhir jabatan kita, maka kita bukan siapa-siapa. Maka oleh sebab itu tak perlu kita sombong. Kemudian begitu juga dengan ketika kita barangkali berasal dari keturunan yang terhormat, atau anak siapakah dia, anak Pak Polisi kah dia, anak Pak Tentara kah dia, anak Pak RT, Pak RW, Pak Camat, wali kota, menantu wali kota, kemanakan gubernur dan lain sebagainya, tak perlu kita banggakan, kita sombongkan. Justru dengan keturunan ini kita bersyukur kepada Allah. Kalau seandainya memang dengan keturunan kita, dengan asal keturunan kita bisa membantu orang lain, misalnya kita dekat dengan gubernur, maka ketika ada orang kesusahan kita bantu, maka boleh. Jadi tak perlu kita sombong kalau kita anak siapapun. Kemudian begitu juga ketika kita punya ilmu, Allah anugerahkan ilmu kepada kita, itu suatu nikmat yang luar biasa. Baik itu ilmu agama maupun ilmu duniawi, itu anugerah yang Allah berikan kepada kita. Dengan ilmu itu barangkali kita punya titel. Ada yang titelnya S1, S2, S3, bahkan ada yang bergelar profesor. Itu anugerah dari Allah. Maka itu tidak lantas menjadikan kita sombong kepada Allah. Kenapa?
ilmu itu anugerah dari Allah. Kalau seandainya kita sombong, Allah berkehendak Allah angkat ilmu itu dari kita, maka barangkali kita menjadi orang yang pikun, tidak tahu apa-apa. Oleh sebab itu jangan kita sombong karena ilmu kita. Kemudian dari segi ibadah, begitu juga. Banyak kadang ketika kita beribadah merasa ibadah kita sudah sempurna, merasa ibadah kita lebih banyak dari orang lain, sehingga kita membandingkan ibadah kita dengan orang lain. Apalagi kalau ibadahnya itu ada berbeda dengan orang tersebut. Lantas kita tidak boleh sombong, kita tidak boleh membid'ahkan orang lain, merasa orang lain itu tidak ada tuntutannya dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Padahal sebenarnya kita yang belum paham dengan ibadah orang tersebut. Kalau seandainya berbeda ibadah kita dengan orang lain, maka boleh kita tanya orang itu, bagaimana tuntunannya? Bukan kita justru memvonis orang lain tersebut tanpa kita melakukan tabayun terhadap orang tersebut. Kalau kita merasa lebih hebat ibadah kita dari orang lain, maka inilah yang salah. Karena apa? Karena setiap kita merasa hebat ibadah kita, berarti ibadah kita belum apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, mari kita tanamkan yang namanya hayin ini di dalam diri kita. Tenang, menenangkan, tidak merendahkan orang lain. Karena kalau kita sudah bersifat sombong, bagaimanapun kebenaran itu akan sulit kita terima. Karena orang yang sombong itu batalul haqq wa qabdun nas. Dia menegahkan kebenaran, menolak kebenaran yang disampaikan orang lain. Dia saja yang merasa paling benar, dia saja yang merasa paling pintar, dia saja yang merasa paling segala-galanya, dan orang lain direndahkan. Maka yang pertama, orang yang tidak akan tersentuh api neraka adalah hayin, menenangkan, bukan orang yang sombong. Yang kedua, orang yang tidak akan tersentuh api neraka itu adalah layin. Apa itu layin? Lain itu Bapak dan Ibu, yaitu lembut melembutkan. Apa yang lembut melembutkan? Tutur katanya lembut. Ketika dia berbicara, orang lain senang. Ketika menyampaikan, walaupun yang disampaikannya pahit, tapi cara menyampaikannya itu bisa diterima orang lain. Bukan justru sebaliknya. Ada kadang kita menyampaikan yang benar itu kita sampaikan, tapi cara menyampaikan tidak benar, sehingga orang lain sakit hati, bahkan masuk ke ulu hati orang. Apakah dia menerima? Dia tidak akan menerima, justru dia menjadi dendam terhadap diri kita. Oleh sebab itu, dalam keseharian kita, layin ini, lembut melembutkan ini harus nantiasa kita terapkan. Kita menjaga lisan kita, ucapan kita agar tidak menyakiti orang lain dan mensulimi orang lain. Kita menjaga ucapan kita agar tidak sinis dan memvonis orang lain. Kita menjaga lisan kita agar tidak memburukkan dan membicarakan keburukan orang lain. Maka insya Allah, kalau kita menjadi orang yang lain ini, maka kita akan terhindar, bahkan tidak disentuh oleh api neraka. Bapak Ibu jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang ketiga, orang yang tidak akan disentuh api neraka itu, yaitu qorib. Siapa yang qorib? Bagaimana orang yang qorib tersebut? Orang yang qorib itu Bapak dan Ibu, dia orangnya dekat mendekatkan. Bagaimana orang yang dekat mendekatkan itu? Ketika dia di suatu tempat, dia memberikan kenyamanan terhadap orang lain. Sehingga ketika dia berada di suatu tempat tersebut, orang senang. Dan ketika dia tidak hadir, ketidakhadirannya itu dirindukan oleh orang lain, dimanapun dia berada. Apakah itu di rumah, maka keluarganya menjadi nyaman karena ada dirinya. Apakah itu di kantor, di tempat kita bekerja, dengan adanya kita, orang lain senang. Apakah itu di masjid atau musalla tempat kita beribadah, ketika kita ada, orang menjadi senang terhadap diri kita. Bukan justru sebaliknya, ketika kita berada di situ, orang lain menjadi risau, orang lain menjadi rusuh. Apa kata orang? Elah tiba je pajak pengacau tu. Orang rapi masaji, inyo nan mengaduh tarikh mah. Apa keputusan orang? Inyo nak setuju. Inyo pengambil pembangunan masjid itu.
Hendaknya tidak seperti itu. Justru kita menjadi orang yang qarib. Bahkan orang yang qarib ini ketika ada di antara saudaranya, di antara tetangganya, di antara temannya yang berselisih, maka dia menjadi orang yang bijaksana untuk mendamaikan di antara orang yang berselisih itu. Itulah yang qarib. Dan orang yang qarib ini orang yang paling bahagia. Kenapa? Karena kata Ali bin Abi Thalib, orang yang qarib ini ketika dia lahir ke dunia dia dalam keadaan menangis dan orang lain berbahagia. Dan ketika dia meninggal dalam keadaan tersenyum, orang lain bersedih karena kehilangan dirinya. Satu hari orang merasa kehilangan, bersedih. Satu minggu masih bersedih. 1 tahun orang masih ingat dirinya. Bahkan 10 tahun ke depan orang masih ingat dirinya ketika dia sudah meninggal. Apa yang diingat orang lain? Kebaikan-kebaikannya. Apa tu dulu yang acuk membangun, menyumbang di masjidku. Apa ku dulu, ibuku dulu yang acuk menjadi donatur di masjid awak sehingga masjidku kini megah menikah. Takana orang di kebaikan-kebaikan kita walaupun kadang sudah bertahun-tahun bahkan berpuluh tahun kita sudah meninggal. Maka oleh sebab itu qarib menjadi orang yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Kemudian yang selanjutnya kata Rasulullah, orang yang tidak akan disentuh api neraka yaitu sahlin. Apa itu sahlin Bapak dan Ibu? Sahlin itu atau sahil artinya mudah, memudahkan. Orangnya suka membantu. Orangnya ringan tangan. Ketika ada saudaranya, ada tetangganya yang butuh bantuan, dia refleks, dia sigap. Bukan justru sebaliknya, ada orang yang minta bantuan seolah-olah kita tidak mau tahu. Maka orang yang sahlin ini dia memudahkan urusan orang lain. Ketika ada orang lain yang kesusahan, dia bisa membantunya, dia usahakan. Bagaimana caranya? Sesuai dengan SOP-nya. Barangkali Bapak dan Ibu ketika kita di kantor, ada orang lain yang kesusahan, yang tidak tahu cara mengurus sesuatu, kebetulan kita paham dengan itu, maka kita bantu. Tapi sesuai dengan SOP-nya, standar operasional pekerjaannya. Nah, maka oleh sebab itu Bapak dan Ibu, kita harus senantiasa sahlin, mudah memudahkan orang lain, bukan justru sebaliknya mempersulit orang lain. Ada istilahnya kalau bisa dipersulit maka dipermudah. Maka ini yang harus kita hindari. Kenapa? Ingat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "May yasiru ala mu'sirin yasyarallahu fid dunya wal akhirah." Siapa saja yang memudahkan urusan seseorang, siapa saja yang meringankan kesulitan seseorang, maka yasyarallahu fid dunya wal akhirah. Allah berikan kemudahan hidupnya di dunia dan di akhirat. Barangkali kepada Ibu ketika kita bantu orang lain, maka kita mendapatkan kesusahan. Kesusahan barangkali waktu kita tersita, tenaga kita terkuras ketika kita bantu orang lain tersebut. Tapi ingatlah, Allah itu tak sia-sia. Ketika kita berusaha membantu orang lain, Allah pun nanti akan berusaha membantu kita. Dari mana? Barangkali ada nanti hal-hal dalam kesulitan kita yang tidak kita sadari. Disitulah Allah membantu kita. Tapi seandainya ketika berat hati kita membantu orang lain, kita bisa membantunya, tapi berat hati kita. Dalam benak kita, kalau kita bantu, apa untungnya jawab? Maka orang seperti ini pada Ibu bukanlah sahlin. Justru nanti ketika dia mendapatkan kesulitan, orang lain tidak mau tahu juga dengan kesulitan dia. Kenapa? Ketika orang lain kesulitan, dia tidak mau tahu. Maka oleh sebab itu, dalam hidup kita, apalagi kita hidup bertetangga, bermasyarakat, dan di dalam lingkungan pekerjaan kita, maka sahlin ini harus senantiasa kita terapkan agar terciptanya kedamaian, ketentraman di antara kita, dan agar dimudahkan oleh Allah segala urusan kita. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, inilah golongan atau sifat-sifat yang harus kita miliki agar kita terhindar atau tidak disentuh oleh nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita harus senantiasa hayyin. Yang kedua, kita harus senantiasa layyin.
Yang ketiga, kita harus senantiasa qarib. Yang terakhir, harus senantiasa sahlin, mudah memudahkan. Demikian saja Bapak dan Ibu. Mohon maaf apabila ada kehilapan kejagalan. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.